يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sungguhnya di antara perkara yang telah diketahui oleh kaum muslimin sekalian bahwasanya amal saleh sebesar apapun, sebanyak apapun perjuangan untuk melakukannya, sebanyak apapun biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakannya, namun jika tidak memenuhi dua persyaratan, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana suatu amalan jika dikerjakan ternyata tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima, demikian pula suatu amalan jika dikerjakan ternyata tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan apapun, asyraka fihi ma'iya ghairi, ternyata dia mengambil syarikat selainku, ternyata dia tidak ikhlas, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan syarikatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan menyuruh dia mencari pahala dari orang yang dia mencari pujian darinya. Allah tidak akan berikan pahala baginya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya amalan apapun, sebesar apapun, jika tidak dikerjakan ikhlas karena Allah, maka percuma dan sia-sia. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata, "Laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu aw yuhbituhu." Perkara yang penting bukanlah seorang beramal, tapi yang lebih penting dari itu bagaimana menjaga suatu amalan jangan sampai rusak dan jangan sampai gugur. Kemudian beliau berkata, "Farriya'u muhbitun lil amal." Sungguhnya riya, beramal saleh untuk dipuji, untuk diperlihatkan, untuk dipamerkan, muhbitun lil amal, adalah menggugurkan amal. Kata beliau, "Farriya wa indaqqa." Sungguhnya riya meskipun sedikit akan menggugurkan amal. Wa huwa abwabun katsirah la tuhsar, dan pintu-pintu riya sangatlah banyak, tidak terhitung. Ingat perkataan beliau, "Farriya wa indaqqa." Sungguhnya riya meskipun tipis menggugurkan amalan. Tidak ada bedanya seorang beramal soleh agar dipuji oleh 5 orang dengan agar dipuji oleh 1000 orang. Sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya seorang beramal soleh untuk dipuji oleh 2 orang dengan 1.000.000 orang. Sama-sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali yang sangat murni, tidak diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, pintu-pintu riya sangatlah banyak. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menjaga amalnya agar tidak gugur, tidak rusak dengan niat ingin dipuji, ingin dipamerkan, ingin disanjung, ingin dihormati oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang sangat mudahkan kita untuk bisa menjaga amal, yaitu kita menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan. Apa kata Abu Hazim rahimahullahu taala? "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Sebagaimana kau takut memamerkan dosa-dosamu, jangan kau pamerkan amalan-amalan kebajikanmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Maka hendaknya dia menyembunyikan amal solehnya. Apa saja amal solehnya jangan dia ceritakan. Apakah dia berbakti kepada ibunya? Apakah dia berbakti kepada ayahnya? Apakah dia adalah seorang suami yang terbaik bagi istrinya? Apakah dia seorang pengajar yang hebat? Apakah dia seorang penuntut ilmu yang hebat? Apakah dia seorang donatur yang mendonasikan hartanya yang sangat banyak? Maka hendaknya dia sembunyikan. Jangan dia ceritakan kepada siapapun. Agar pahalanya lebih banyak. Agar dia lebih selamat dari riya. Oleh karenanya syaitan berusaha menggelitiki hati seorang agar menceritakan amal solehnya. Karena syaitan tahu
bahwasanya seorang jika menceritakan amal solehnya, dia sangat mudah terjerumus dalam riya. Setan berusaha menjerumuskannya dalam riya. Oleh karenanya kita lihat bagaimana para salafus soleh dahulu. Mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka, menyembunyikan bacaan Quran mereka, menyembunyikan salat malam mereka, menyembunyikan sedekah mereka. Tetapi kita dapati sebagian saudara-saudara kita di zaman sekarang ini begitu bermudah-mudah untuk menyiarkan amal soleh yang mereka lakukan. Mereka foto, kemudian mereka share di media sosial, seakan-akan mereka aman dari riya. Kalaupun seorang tidak terjerumus dalam riya dengan men-share amal soleh yang dia lakukan, maka dia akan terjerumus dalam perkara yang lain, yaitu pahalanya akan berkurang. Amal yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang disiarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menampakkan amal soleh maka itu baik. Tapi kalau kalian menyembunyikannya, lantas kalian berikan kepada fuqara, kepada fakir miskin, maka lebih baik bagi kalian. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan, Allah pasti tahu. Sedekah apapun yang kalian lakukan, rakaat yang kalian rukuk, salat yang kalian lakukan, bacaan Quran tilawah yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Tidak perlu memberitahukan kepada orang lain. Maka ini lebih selamat dari penyakit riya yang sangat berbahaya. Ingatlah, setan tidak peduli Anda beramal soleh sebanyak apapun. Kalau Anda riya, maka gugurlah amal soleh Anda. Bahkan bisa jadi setan lebih suka seorang beramal soleh dengan riya daripada seorang tidak beramal sama sekali. Kalau seorang tidak beramal sama sekali, dia tidak memiliki pahala. Tapi seorang yang beramal soleh dengan riya, maka dia mengalami banyak kerugian. Yang pertama, dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Bayangkan jika ada seorang berhaji, ternyata riya, hanya ingin dipanggil Pak Haji, hanya ingin diakui oleh masyarakat, hanya ingin dihormati oleh masyarakat. Betapa kerugian yang dia rasakan, kerugian tenaga, kerugian biaya. Dari sisi lain bukan cuma rugi tenaga dan biaya, bahkan bukan cuma pahalanya nol, bahkan dia mendapat minus, dia mendapat dosa. Karena riya adalah dosa besar yang mengancam seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.